Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Maka tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya, apa yang membuat kau keluar dari rumah kalian? Maka keduanya menjawab bahwa tidaklah kami keluar, wahai Rasulullah, kecuali karena kami lapar dan di rumah tidak ada yang bisa dimakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keduanya menuju ke rumah salah seorang Ansar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sampai di rumah sahabat Ansar itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh sahabatnya tersebut, disuguhkan setangkai kurma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati kurma itu beserta Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sambil menunggu sahabat Ansar tersebut memotong kambing untuk dihidangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kedua sahabatnya. Setelah hidangan kambingnya sudah selesai, sudah matang, maka Rasulullah dan para sahabatnya menikmati kambing tersebut sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kenyang dan kedua orang sahabatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya bahwa nikmat yang kalian telah nikmati sekarang ini pada hari kemudian nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, nikmat yang telah kita rasakan, baik berupa harta, baik berupa makanan, baik berupa pakaian, baik berupa rumah, baik berupa kendaraan, kesemuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Di salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 hal yang akan ditanyakan pada hari kemudian nanti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya la yazalu qadamu 'abdin, bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 3 perkara. Salah satu di antara ketiga perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabahu, dari mana dia dapatkan harta tersebut. Wa fi ma anfaqahu, dan kemana dia infakkan, kemana dia belanjakan harta yang telah dia dapatkan. Saudaraku, harta yang telah kita dapatkan, baik itu dari jalan yang haram ataupun dari jalan yang halal, kesemuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan harta yang haram, kemudian kita belanjakan ke jalan yang halal, itu juga tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau harta tersebut kita dapatkan dari jalan yang haram, kemudian kita belanjakan ke jalan yang haram. Lalu ketika kita mendapatkan harta dan kemudian harta itu dengan halal, lalu kemudian harta tersebut kita belanjakan ke jalan yang haram, maka itu juga tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan harta, di saat itu pula lah kita harus menyadari bahwa pembelanjaan harta yang sudah kita dapatkan harus mengarah kepada hal-hal yang positif, harus mengarah kepada hal-hal yang nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, marilah kita menyadari bahwa segala nikmat yang kita dapatkan, segala kesenangan yang kita dapatkan, segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita mensyukurinya. Demikian
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.